Oke, kembali lagi ya di channel YouTube Bimbel P3K Pak Amir. Jadi klik saja di Google Bimbel P3K Pak Amir. Nanti jelas sekali ya, jelas sekali nanti akan muncul YouTube Bimbel Pak Amir ya. Situ bisa belajar-belajar tentang soal-soal P3K ya. Dan saya juga menyediakan bimbel yang bagi mau bimbel ya silahkan nanti ya. Oke, ini kita bahas di part 15 ya. 5 soal penilaian situasi kerja sederhana atau situational judgment test SJT Literasi Hot Seleksi ASN P3 Guru 2003 CET BKN ya, CET BKN. Jadi acuan saya ya, acuan saya untuk P2 P3 ini ya. Acuan untuk melihat soal P2 P3 ini, semua guru konsep soal SJT-nya sama. Itu bisa Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu langsung saja ke websitenya, website daripada guru PPK Kemendikbud.co.id. Nanti Ibu klik aja nih, udah buka ini berandanya, klik aja mekanisme seleksi, maka nih muncul ya. Bagaimana dia muncul, kita sudah tahu nih apa yang diujiankan Pak nih. Kalau penempatan ini pasti P1. Untuk P2 P3 di sini ya. P2 P3 di sini. Seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Webnya ini ya, webnya ini atau klik aja di Google P3K Guru Kemendikbud Ristek. Dan jelaslah muncul itu. Pelamar dari kategori XTHK2 ini P2 ya. Oke, dan guru ASN negeri itu P3 yang terdata di Dapodik 3 tahun ya, minimal 3 tahun. Yang diujikan adalah seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis, situasi kerja sederhana, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Apakah ini akurat, Pak? Ya jelas sekali akurat ya. Karena ini ada webnya ya. Dan di Juknis juga sudah jelas berpoin. Jawaban berpoin itu adalah jawaban-jawaban situasi, jawaban-jawaban masalah-masalah yang muncul, kita pilih jawaban terbaik. A, B, C, D, E ada poinnya. Oke. Untuk P4 ujiannya baru bidang ya untuk P4. Bidang itu ya bidang, yaitu pelamar PPG ya atau dia guru yang terdaftar di Dapodik ya. Nah, yang di bawah 3 tahun ya, di bawah 3 tahun itu namanya P4 atau guru swasta P4. Kita membahas yang tentang P2 P3 masalah SJT-nya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat aja ya. Bagaimana mekanisme seleksinya, bisa masuk ke webnya, langsung lihat apa ujiannya ini seperti ini. Penilaian situasi kerja sederhana, itulah yang sering saya bahas sampai part 15 ini. Oke, kita masuk ya ke contoh soalnya. Kita masuk, kita besarkan dulu. Oke, part 15 ya, situasi kerja sederhana. Masalah-masalahnya. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya mengenai yang namanya ujiannya apa saja, masuk ke web. Ya, ini dia tadi, saya jelaskan tadi ini. Oke, ini ya. Sekali lagi soalnya itu ada 135 ya. Ya, 135 soal. Ini dia. Teknis, manajerial, soft school dilaksanakan durasi 120 menit, berarti 190 tambah 25 tambah 20 berarti 135 soal dalam waktu 102 jam ya, dalam waktu 2 jam. Artinya Bapak Ibu harus cepat menjawab soal dengan waktu yang singkat, soalnya 135 berarti di bawah 1 menit untuk menjawab satu soal pada seleksi kompetensi CAT nanti ya. Di tanggal ujiannya tanggal tanggal berapa ini? Tanggal ini. Ujiannya dimulai tanggal 10 November ya sampai 4 Desember. Jadi paling awal ujian itu tanggal 10, paling lambat tanggal 4 ya. Biasanya yang terakhir-terakhir itu adalah P4 yang ujian. Oke. Poinnya Pak Ibu, poin untuk SJT ini adalah poinnya teknis pelamar khusus, bobot jawaban benar paling rendah 1, paling tinggi 5. Ini diambil dari Juknis ya. Jadi artinya semua jawaban berpoin ya, semua jawaban berpoin, tidak ada yang tidak berpoin, tidak ada jawaban salah, hanya saja dipilihlah poin tertinggi yang 5. Cara menjawabnya gimana ya nanti kita kasih tahu cara-caranya. Oke. Itu pendaftarannya ya. Ini situational judgment test itu adalah tes yang akan diujikan dalam P3K ini. Pentingnya SJT dalam seleksi guru P3K dan bagaimana tes ini digunakan untuk mengevaluasi keterampilan dan kompetensi guru ya, keterampilan dan kompetensi guru dalam menyikapi situasi-situasi dunia nyata. Jadi artinya tidak ada pedagogi, tidak ada profesional ujiannya. Ingat itu. P2, P3 tidak ada pedagogi, tidak ada profesional. Yang ada adalah berbagai situasi dunia nyata. Makanya poinnya itu 5 sampai 1. Oke, paham ya? Jangan lagi, Pak, apakah ada pedagogi? Enggak ada. Pak, apakah ada profesional untuk P2, P3? Enggak ada ya. Jadi itulah. Kisi-kisinya sudah saya jelaskan sekali lagi. Kisi-kisinya udah ada di video ini ya. Atau di modul yang member, untuk member udah ada. Satu, mengukur kemampuan manajemen kelas. Pengukuran etika profesional. Menilai kemampuan berkomunikasi. Yang keempat, resolusi konflik. Yang kelima, memilih guru terbaik untuk P3K. Oke. Ya. Manfaatkan peluang P3K tahun 2023
Bapak Ibu ya, karena 2024 mungkin terakhir P3K, mungkin ya, karena mungkin saja pergantian presiden, kebijakan baru lagi. Guru ingin sejahtera, ingin dapur ngepul terus, ingin naik status, ayo jadi P3K guru 2023. Sejahterakan semua guru, ya guru wajib sejahtera, itulah moto bimbel kami. Oke ya, kita masuk ya, ini teknisnya udah saya jelaskan kemarin juga. Kita masuk ke soal ini ya. Saya buat soalnya literasi hot semua Bapak Ibu ya, ya sebagian literasi hot. Oke, kenapa? Karena mungkin saja BKN itu soalnya hot-hot. Jadi biasanya kalau soal chat BKN ya, biasanya itu bagaimana kita menjawab soal yang panjang, yang masalahnya panjang atau masalahnya ribet, kita bisa cepat menjawabnya. Itulah biasanya tipe soal chat BKN. Oke. Contoh, Anda melihat bahwa budaya membaca siswa relatif kecil, ini kan soalnya panjang. Karena kurangnya dukungan orang tua dan lingkungan dalam menyediakan buku untuk membuat siswa terbiasa membaca. Anda pun mengajukan pendapat kepada pihak sekolah untuk mendesain sudut-sudut sekolah menjadi sudut baca, sehingga anak-anak mempunyai tempat istirahat yang nyaman, juga tersedia buku-buku yang menarik dan bebas dibaca ataupun dipinjam oleh siswa. Namun dana tidak tersedia. Oke, dia ada ide untuk membuat ruang baca, tapi dana tidak tersedia. Namun guru-guru berpendapat bahwa hal itu hanyalah penghamburan dana karena buku-buku akan cepat rusak dan hilang jika dikelola oleh pihak perpustakaan. Hal apa yang Anda lakukan? Ingat, masalahnya dia punya ide, tapi dana nggak ada. Kita selesaikan dengan cara menjawabnya, tinggal bandingkan A banding B, tinggal bandingkan aja dulu. Anda meyakinkan pihak sekolah bahwa program ini akan membuat siswa menjadi semangat membaca dan senantiasa merawat buku. Ya baik ya. Anda akan membentuk kelompok pencinta buku untuk bergantian merawat buku yang ada di sudut baca nanti. Baik juga, tapi nggak ada berhubungan dengan masalah dana, karena dana yang kurang. Anda meminta ke pihak sekolah memberikan kesempatan untuk mencari buku dari donatur. Nah, ini bagus nih. Dan mengelola sudut baca hingga waktu yang ditentukan. Ya, baik ya. Baik. Karena ini A dan B salahkan aja. Kenapa? Karena tidak ada menyangkut dana. Berarti C baik. Anda akan berusaha mendapatkan buku-buku secara gratis dari donatur sehingga pihak sekolah cukup memberikan izin. Ya, baik juga. Selanjutnya yang E, Anda meminta pihak sekolah memberikan kesempatan untuk mencari buku secara gratis di medsos. Iya, ini baik juga. Tapi yang lebih baik adalah karena ini butuh dana, maka jawaban yang baik adalah yang C. 5 poin di C, baru 4 poinnya mungkin saja di ini, D, baru di E. Jadi jawaban terbaik adalah C. Jadi menjawab soal SJT ini tidaklah terlalu sulit, hanya saja kita harus terbiasa yang namanya latihan soal. Ya. Latihan soal itu bisa didapatkan dari tryout gratis, atau ikut ikut YouTube, atau ya dimanapun lah ya, atau ikut bimbel itu bisa saja dilakukan ya. Jadi bagaimana cara Ibu untuk menjawab soal ini adalah ya sering latihan. Saya rasa sering latihan. Itu yang paling penting. Oke. Nomor 6. Dalam 5 hari kerja, Anda mendapatkan suatu hari jadwal untuk menjadi guru piket di sekolah tempat Anda mengajar. Hari ini merupakan jadwal Anda yang menjadi guru piket. Pada jam pelajaran ketiga, ya, ada seorang siswa yang meminta izin untuk pulang ke rumah karena ingin mengambil baju olahraganya yang tertinggal di rumah dan akan ia kenakan pada pelajaran olahraga. Oke, masalahnya dia ketinggalan baju olahraga. Berdasarkan peraturan sekolah, siswa dilarang meninggalkan sekolah kecuali ada hal yang sangat urgen. Ya, ada hal yang sangat urgen baru boleh izin bagi siswa tersebut. Baju sekolah tinggal nggak urgen, maka nggak boleh izin. Kan gitu aja masalahnya kan. Jadi kita harus paham langsung masalahnya. Kita berpikir di kepala kita, oh ini urgent. Baju sekolah nggak urgent, maka nggak boleh izin nanti. Hal ini dilakukan dengan alasan pihak sekolah tidak mau terjadi suatu terhadap siswanya selama masih dalam jam pelajaran di sekolah. Sebagai seorang guru piket yang bertugas pada hari itu, apa yang Anda lakukan? Meminta siswa tersebut untuk izin terlebih dahulu kepada guru. Izin nggak boleh ya. Kenapa? Ini nggak urgent. Maka baju sekolah nggak urgent, salahkan. Meminta siswa untuk menelpon orang tua yang berada di rumah untuk membantu mengirimkan baju olahraga yang akan digunakan. Ya baik ya, baik daripada A. Mengingatkan siswa tersebut supaya tidak lagi lupa untuk membawa pakaian olahraga, kemudian memintanya pergi untuk izin. Nggak boleh ya izinnya, karena masalahnya sangat urgent, nggak boleh. Ini nggak urgent. D. Meminta siswa tersebut untuk menelpon keluarganya untuk mengantarkan pakaian olahraga miliknya atau meminta siswa tersebut datang ke bagian sarana untuk minjam pakaian olahraga. Nah, ini namanya solusi. Bagus sekali nih, namanya solusi. Lebih baik D 5 poin ya, 5 poin di D. Baik sekali. Mengingatkan siswa tersebut supaya tidak lagi lupa, kemudian mintanya kembali ke kelas. Ah, ini nggak solusi ya, nggak solusi. Mengikuti olahraga. Oke, nggak solusi ya. Jawabannya adalah dia harus pakai baju olahraga, maka yang D 5 poin, di B 4 poinnya. Oke, jawabannya di D. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Anda merupakan seorang wali kelas untuk siswi kelas 2 SMP di AB. Pada akhir tahun masa ajaran, Anda mendapati 2 orang siswa tidak bisa naik kelas karena kehadirannya 40%, siswa hanya mengumpulkan tugas 20%, tidak mengikuti penilaian semester, tidak mengikuti pula deh ujiannya. Pada saat hari pembagian rapor, Anda menyisakan 2 wali murid dan siswa yang tidak naik kelas tersebut. Ini kan namanya situasi-situasi yang kita hadapi Bu, ya, di dunia nyata ya, di sekolah. Supaya wali murid lain tidak mengetahui hal ini, Anda kemudian memberitahukan apa yang terjadi pada dua siswa tersebut kepada orang tuanya. Salah satu orang tua dari kedua siswa tersebut tidak terima atas keputusan yang Anda berikan.
Ia ingin anaknya bisa naik kelas seperti teman-teman sekelasnya. Bagaimana sikap Anda? Ya tidak terima, kita jelaskan lagi kan gitu. Jelaskanlah kepada dia dengan detail, dengan data ya, dengan data itu yang terbaik. A. Menjelaskan kepada wali murid bahwa anaknya tidak memenuhi syarat di sekolah tersebut adalah 90% kehadiran. Ah, ini data. Baik. Menjelaskan kepada wali murid bahwa anaknya tidak naik kelas karena sudah berdasarkan ketentuan. Iya. Ini tidak ada datanya, tapi baik juga. Menjelaskan kepada wali murid untuk menanyakan kepada kepala sekolah mengenai anaknya jika dirasa kurang puas dengan penjelasan Anda. Bagus. Menjelaskan kepada wali murid tersebut bahwa anaknya sering tidak masuk sekolah, jarang mengumpulkan tugas, dan juga tidak mengikuti penilaian tengah semester. Datanya mana kan gitu. Menjelaskan kepada wali murid untuk menanyakan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Oke, yang paling baik adalah pakai data menjelaskannya. Makanya jawaban terbaik adalah yang A, 5 poin di A. Ya, 5 poinnya di A. Jadi kalau dia nggak senang juga, maka kita lanjutkan ke kepala sekolah. Berarti 4 poinnya itu di C. Ini poinnya di C. 4 poinnya itu di C. Kita lanjutnya ke soal berikutnya. Atau bisa jadi 4 poinnya itu di ini, di apa namanya, di A, di B dulu. Ini 5, ini 4, ini 3. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Dengan perkembangan zaman yang selalu diikuti dengan perkembangan, teknologi membuat Anda sebagai guru yang cukup senior merasa kurang memahami media pembelajaran yang baru. Banyak digunakan di dunia pendidikan. Kemudian Anda menyarankan kepada sekolah untuk membuat suatu pelatihan mengenai media pembelajaran untuk guru-guru di sekolah. Anda meminta kepala sekolah untuk memanggil pemateri yang ahli di bidangnya. Berdasarkan ilustrasi di atas, yang Anda lakukan adalah, oke, ini ada ide. Idenya adalah memanggil ahli untuk mengajari kita menggunakan media yang baik dan benar. Sama kayak seperti sekarang, datangkan ahli untuk mempelajari kurikulum Merdeka kan gitu. Atau tes guru penggerak juga kan, atau membahas modul guru penggerak, atau juga ya sekarang ini lah lagi ininya membuat apa namanya kurikulum Merdeka. Jadi ada guru-guru itu datang ke sekolah untuk mempelajari kurikulum Merdeka. Nah ya, ya ini ide-ide sangat bagus ya bagi guru ini. Kenapa idenya bagus? Karena berdasarkan itu yang Anda lakukan adalah itu karena kita kita ingin sekolah kita itu berkembang. Jadi kita kasih ide kepala sekolah untuk datangkan staf ahli biar kita paham mengenai menggunakan media belajar. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk belajar, tujuannya untuk belajar, tujuannya untuk berkembang. Carilah jawaban-jawaban seperti itu. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan. Baik. Meningkatkan kemampuan bawahan. Bawahannya siapa ya? Dan bawahan ini kan dia guru, bukan kepala sekolah. Ini salah kan. C. Karena yang Anda lakukan adalah ide itu untuk apa kan gitu. Menyusun program, nah ini bukan kita ya. Menyusun program itu bukan kita ya. Karena cuma ide. Salah. Menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil. Nah, ini bagus ya, bagus. Yang B betul, yang D betul. Menciptakan, kita harus menciptakan suasana belajar. Berarti kayak mana menciptakannya, harus ada staf ahli datang resmi, nah itu menciptakan betul. Tujuannya itu ya, iya, menciptakan. Baru nanti hasilnya adalah kita dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan media belajar. Maka yang D itu adalah ini 5 poinnya ya. Yang D itu 5 poin. Yang D itu 5 poin ya, yang D 5 poin. Maka yang selanjutnya ya, selanjutnya yang 4 poinnya itu ada di A mungkin. A 4 poin. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru matematika juga berperan sebagai pembina sekolah pramuka di sekolahnya. Apa yang harus dilakukan guru tersebut dalam memberikan nilai mata pelajaran matematika? Oke, dia guru matematika juga sekaligus pembina pramuka. Bagaimana cara dia memberikan nilai matematika? Ya, A. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa serta keaktifannya dalam proses pembelajaran. Iya, baik. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa karena keaktifan siswa dalam pramuka merupakan wilayah berbeda. Iya, betul juga. Mempertimbangkan nilai capaian belajar, keaktifan belajar, dan keikutsertaan pramuka dalam memperbaiki perolehan nilai. Ya, nggak nyambung ya. Pramuka beda, matematika beda, jangan disamakan ya. Maka yang terbaik itu antara A dan B. D. Mempertimbangkan keaktifannya, yang salah ya. Nggak boleh. Kegiatan ekskul pramuka yang diikuti siswa menyumbang perolehan nilai di mata pelajaran siswa. Ya nggak boleh ya. Nggak boleh sama ya. Kegiatan ekskul pramuka yang diikuti siswa menyumbang perolehan nilai mata pelajaran siswa. Nggak boleh ya. Jadi jawaban terbaik antara A dan B. Karena dia hanya belajar matematika, maka seharusnya yang A 5 poinnya yang A. Yang A 5 poin ya. Yang A 5 poin, maka yang 4 poinnya baru yang. Oke, Wah Ibu, 5 soal ini ya, cukup ya 5 soal. Jadi saya bahas di YouTube ini hanya 5 soal saja ya. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bagi yang mau ikuti bimbel ya, bagi yang mau ikuti bimbel, ini bisa langsung ya ke nomor ini ya Pak Ibu. 0852 30 19 60 13 atau 0823 0470 2426. Oke, ini bimbel Pak Amir ya, bimbel Pak Amir. Ini kita kasih modulnya, modul 5 modul ya. Ada banyak modul SCT Bu ya, ada 5 modul SCT, tryout-nya juga banyak, tryout untuk SCT juga banyak sampai 3 kali, 4 kali juga bisa nih. Oke. Ya, jadi kalau mau bimbel ya silahkan. Kalau mau bimbel yang lain juga silahkan. Kenapa? Saran saya ikutinlah bimbel. Kenapa? Karena biar banyak latihan soal.
Kenapa gitu, Pak? Karena lebih bagus kita apa namanya belajar sekarang daripada nanti kita nggak tahu soal apa yang keluar. Jadi latihan sekarang lebih baik kita bisa meraba-raba gimana soalnya daripada nanti kita latihannya nanti di ujian langsung nggak boleh gitu ya. Jadi latihan dulu sekarang, biasakan dulu latihan untuk biar paham atau biar terlatih. Kalau kita terlatih, ingat aja ya, kalau kita kenal apa maksudnya kenal, kenal soalnya, kenal lawan kita, kenal musuh kita, kenal situasinya, bagaimana menjawab soal, maka nanti di pada saat simulasi chat BK atau simulasi pula, pada saat ujian chat BKN, nanti ibu sudah terbiasa, sudah nggak grogi ya, sudah ibu PD, maka fresh ya, ketika fresh pikiran kita udah sering latihan, maka insya Allah nilainya baik. Oke, lebih dan kurang itu saja sarannya. Jadilah guru, semoga yang nonton video ini semuanya jadi guru P3K tahun 2023. Itulah doa saya ya, biar supaya perkembangan ekonominya membaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.